Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Nurbaiti. Gimana nih kabar Ibu? Iya Ibu, alhamdulillah baik Bu. Iya, Ibu Bu sendiri Nani, gimana kabarnya? alhamdulillah Bu, saya sehat sih. Cuman ada apa ya? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Oh Bu Nani, gitu. apakah Kira-kira punya waktu luang? alhamdulillah ada Ibu. Sekarang saya lagi santai Bu. Gimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, alhamdulillah Bu Nani. Mohon maaf nih Bu, kalau saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Santai Nah, aja santai Bu. begini Bu Nani, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu? Iya, bisa Ibu sebenarnya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah, Bu. Masalah itu yang sedang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan ke saya gitu. Apa yang sedang Ibu rasakan sampai Ibu tuh merasa resah ya. Kalau Iya, boleh tahu ya silahkan. Ya, siapa tahu bisa saya bantu Ibu. iya Bu Nani, Ibu masih ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya? Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Gitu Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah tadi Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Oh gitu, tidak serius itu maksudnya tidak serius yang bagaimana ya Bu? Pengawas sudah mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Hmm, proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana gitu sehingga sampai dikritik oleh pengawas? Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ininya Bu? Beliau sepertinya merasa keberatan waktu saya mengajar karena saya itu tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu nih Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya kan sudah menggunakan berbagai sumber ya, dari Iya. buku perpustakaan. Lalu saya juga mengajak siswa untuk menonton video. Nah, Hmm. menanyakan video-video pembelajaran baik Hmm. dari YouTube, video orang lain maupun video yang saya buat sendiri. Tentu saja menurut saya video tersebut kan interaktif dan menyenangkan. Iya. Terus kalau boleh tahu Ibu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Kalau menurut saya nih Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini yaitu video-video pembelajaran, ini lebih memudahkan siswa. Siswa jadi Hmm. termotivasi dan tetap mengacu Hmm. pada kurikulum, Bu. Hmm. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar gitu ya, menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, karakter siswa itu berbeda-beda, Bu. Begitu juga dengan gaya belajar mereka berbeda-beda, Ibu. Betul juga, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa sih yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks tadi.
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita nih ya, sekarang gimana perasaannya, Bu? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya Mhm, merasa resah dan sepertinya di rumah itu kepikiran terus, Bu, dengan masalah mhm. ini. Ya, akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman dan merasa resah itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Saya Mhm, takut nih, Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. mhm. Jika saya dapat menyimpulkan ya, Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks tadi, Bu, gitu ya, sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan kepada Ibu gitu, dan Ibu memberikan argumen yang menurut pengawas tidak bisa diterima ya, dan itu membuat pengawas itu agak tersinggung. Lalu bisa saja ini disampaikan ke kepala sekolah, Bu. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi diri ya dan mempersiapkan diri Ibu jika ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Harus siap Ibu untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi seperti apa. Dan Mmm, pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif yang membuat apa ya, Ibu semakin semangat mengajar dan akan menambah apa namanya? Menambah semangat Ibu dalam mengajar gitu, Bu. iya, mudah-mudahan demikian ya, Bu, ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berencana nih, Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks, Bu. Dan, Mhm, saya akan coba meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. mhm. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selama ini? Selanjutnya, maaf. Iya, Lanjut. setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, Bu. Hmm, Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, karena mhm. siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat, Bu. Sangat tepat. Saya setuju nih dengan ide Ibu. Gitu. Syukurlah sekarang saya merasa lega nih, Bu Nani. Hmm. Karena jujur Bu, saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir Bu, takutnya salah langkah. Oh gitu, ya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega ya, Bu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu ya Bu ya, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada Bu. Nah, termasuk Mhm, aturan dari pengawas tentang mhm. penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sebetulnya masih dalam pikiran saya sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sesama guru yang Mhm, serumpun. Ya, dalam hal mhm. ini sesama guru bahasa Indonesia ya, Bu, ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus, Bu, ya, bagus sekali.
Semoga dapat segera terlaksana dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, udah tidak resah lagi ya, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman, Bu, gitu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu Nani untuk Sama-sama waktunya. Ibu. Ya Iya, Bu, sama-sama. terima kasih untuk waktu waktu Ibu mendengar keluh kesah saya. Iya, Sekarang nih saya merasa sedikit lega Bu. iya, iya, Nah, alhamdulillah. semoga kita nanti Alhamdulillah. menjadi guru-guru. Amin. Ya Bu, harapan Amin. saya sih semoga kita Amin, nanti amin, amin, bisa sama-sama. menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa dan siswi kita Bu. Amin, amin, amin. Sama-sama Ibu ya. Ibu juga tetap semangat ya, Bu. Oh ya Bu Nani, mohon maaf Ibu, kebetulan Ya, sekarang saya ada janji dengan beberapa ya. siswa perwalian saya. Mereka Mm, akan berkunjung ke rumah saya. mm, Katanya mau belajar membuat karya ilmiah iya, yang baik bersama saya. Saya iya. pamit menemui mereka ya Bu ya. Iya, Mereka silakan sudah Ibu, ada di silakan. depan rumah saya. Ya, Ya, silakan Ibu. terima Ya, kasih Bu Nani. ya sama-sama. Terima Ya, kasih kembali Ibu. sehat terus Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.